Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu tulisan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Manfaat kerangka tulisan yang pertama ialah membantu penulis dalam menyusun tulisannya secara terstruktur dan teratur. Yang kedua, memudahkan penulis dalam menciptakan bagian-bagian atau tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam tulisannya. Yang ketiga, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu dalam mengembangkan tulisan. Yang keempat, menghindari penggarapan sampai 2 kali atau lebih dan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Yang kelima, membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan. Dan yang keenam, membantu penulis dalam mencapai klimaks. Langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan. 1. Menentukan topik dan menetapkan tujuan penggarapan. 2. Merumuskan tema dengan jelas berdasarkan topik dan tujuannya. Ketiga, merumuskan dan mendaftarkan gagasan-gagasan perincian berdasarkan dengan topik dan tujuannya. Keempat, mengevaluasi gagasan perincian berdasarkan dengan topik. Kelima, menentukan pola susunan yang cocok. Ada beberapa pola susunan yang sering digunakan. 1. Berdasarkan urutan waktu atau kronologis. 2. Berdasarkan urutan lokal, tempat, atau ruang. Ketiga, urutan berdasarkan klimaks dan anti klimaks. Keempat, urutan berdasarkan familiaritas. Kelima, urutan berdasarkan ekspektabilitas. Dan keenam, urutan berdasarkan kausal. 7. Urutan berdasarkan logis. Dan paling terakhir, urutan berdasarkan pemecahan masalah. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai syarat-syarat kerangka tulisan yang baik. Yang pertama adalah tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Yang kedua adalah tiap unit dalam kerangka tulisan hanya mengandung satu gagasan. Ketiga adalah suatu kerangka tulisan harus disusun secara logis. Maksudnya adalah suatu kerangka tulisan tersebut harus disusun melalui aturan-aturan sebagai berikut. Yang A, setiap unit yang lebih tinggi harus diperinci lebih khusus secara maksimal. B, setiap perincian yang lebih khusus itu harus mempunyai hubungan dengan poin yang di atasnya. Yang C, setiap perincian harus mempunyai hubungan yang sudah baik dan teratur mengandung satu kesamaan. Yang D, semua pokok-pokok harus mengandung pasangan simbol yang konsisten. Nah, pasangan-pasangan simbol itu adalah A, angka Romawi, seperti contoh yang di atas. Nah, itu biasa berada pada tingkatan yang pertama. Selanjutnya, ada huruf kapital. Itu ada seperti biasa huruf besar, dan itu biasa dipakai pada tingkatan kedua. Yang C, angka Arab, seperti angka biasa, dan ini biasanya berada pada tingkatan yang ketiga. D, huruf kecil, ini biasanya berada pada tingkatan yang keempat. Dan yang kelima ada angka Arab, tapi dalam kurung, angka Arab dalam kurung, ini biasanya berada pada tingkatan yang kelima. Dan yang terakhir F, huruf kecil dalam kurung, ini biasanya berada pada tingkatan yang keenam. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai syarat-syarat kerangka tulisan yang baik. Baik, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam kerangka tulisan. Macam-macam kerangka tulisan tergolong atas dua macam. Yang pertama, kerangka tulisan sementara dan kerangka tulisan formal. Kerangka tulisan sementara adalah sebagai alat bantu untuk mengarahkan tulisan sebelum sampai kepada naskah, contohnya topik, tema, dan tenses. Yang kedua, kerangka tulisan formal. Kerangka tulisan formal timbul karena ada pertimbangan kerangka yang dibuat sangat bersifat kompleks. Contohnya topik, judul, tujuan, dan tujuan penelitian. Jadi itu saja tentang macam-macam kerangka tulisan, hanya tergolong dua macam. Terima kasih.